Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan kita ambil yang ke-31. Perhatikan kitabnya sebelah kiri. Kullu ayatin fi kitabillah syahidatun bit tauhid. Seluruh ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti tauhid. Masya Allah. Semua ayat Al-Quran itu adalah sebagai bukti apa? Bukti tauhid. Mana dalilnya? Perhatikan sebelah kanan. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat apa? Fussilat. Dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat yang ke-53. Ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi, di seluruh penjuru bumi. Kami akan perlihatkan tanda-tanda tauhidullah azza wa jalla di seluruh penjuru bumi ini. Wa fi anfusihim, demikian juga yang ada pada diri mereka. Ada juga tanda-tanda tauhid kami pada diri kita. Ada tanda tauhid, tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla pada diri kita. Dan ulak jauh-jauh, nggak perlu jauh-jauh, ya. Pada diri kita ada tanda tauhidullah Azza wa Jalla. Contoh al-basmah, sidik jari. Ya. Kemudian apa jari? Apa kata Allah dalam suratul Qiyamah? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami mampu untuk meratakan semua banannya, ujung jarinya. Ternyata apa? Tidak ada yang rata. Tidak ada yang sama juga. Nah, yang berkuasa seperti ini hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Kami akan perlihatkan bagi mereka tanda-tanda tauhid kami, kekuasaan kami di seluruh penjuru bumi ini dan yang ada pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak. Al-Qur'an itu adalah hak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup bahwasanya sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Apa tidak cukup Allah Azza wa Jalla menjadi apa? Saksi atas segala-galanya. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Ibnul Qayyim setelah menjelaskan ayat ini atau setelah membawakan ayat ini? Qala Ibnul Qayyim, inna kulla ayatin fil Qur'an, semua ayat dalam Al-Qur'an, mulai dari apa? Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Berapa jumlah suratnya, Pak I? Ayo menghayal ini. Aduh, baru yang ingat herbal lah doang. Almarhum, berapa jumlah surat Al-Quran? 150. Hah? Berapa? 120. Subhanallah. Udir 6.600. Allahu Akbar. Ke jana makan udah gemes udah nih. Ya, Dahlin, berapa surat Al-Quran? 114. Saya Mara Ida. No, apa ganteng-ganteng. Ahsanta, 114 mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kata beliau,
fahiya mutadhamminatul litauhid, isinya tauhid. Ya. Jadi ayat itu dir 6.000 itu ya. Ayat itu semuanya isinya tauhid. Syahidatun bihi, bukti tauhid. Da'iyatun ilaih, menyeru kepada tauhid. Fa innal qur'ana, sebab Al-Qur'an imma khabarun anillah, dia memberitakan tentang Allah, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, memberitakan nama Allah, memberitakan sifat Allah, memberitakan perbuatan Allah. Itu Al-Qur'an. Fahuwa tauhidul ilmi al-khabari. Nah, berita tentang Allah, nama-namanya, sifatnya, perbuatannya, itu namanya tauhid ilmu dan berita. Tauhid apa? Ilmu dan berita. Ilmi khabari, ilmu dan berita. Kalau diperincikan, di dalamnya ada dua macam tauhid. Perbuatan Allah, tauhid apa namanya Bu Aris? Rububiyah. Nama-nama dan sifatnya, tauhid apa namanya EP? Asma wa sifat. Nah, ini istilah ulama kita sudah kita sebutkan. Ada beberapa istilah ulama kita. Kalau secara umum ulama kita membagi tauhid menjadi dua. Tauhid ilmu berita. Yang kedua namanya tauhid amali, praktik. Tauhid ilmu berita, rububiyah, asma, karena kan berita. Kemudian wajib diilmui, diketahui. Baik. Yang kedua isi Al-Quran. Jadi isi Al-Quran pertama berita tentang Allah, berita sifat-sifat Allah, nama Allah dan perbuatan Allah. Itu namanya tauhid ilmu dan berita. Yang kedua isi Al-Quran imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Ajakan Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah, jangan kalian berbuat syirik. Itu isi Al-Quran. Wa khal'i kulli ma yu'badu min dunillah, dan melepas seluruh yang disembah selain Allah, dan melepas seluruh yang disembah selain Allah. Ini tauhid apa namanya? Tauhidul iradi at-talabi. Tauhid iradah, keinginan, niat. Demikian juga tauhid talabi, permintaan dari Allah meminta kita supaya ibadah hanya kepada Dia, atau dinamakan apa? Tauhidul amali, tauhid kita yang praktik. Alhamdulillah. Jadi itu isi Al-Quran para jemaah. Ini isi Al-Quran. Berita tentang Allah, nama, sifatnya, perbuatannya. Tauhid rububiyah, asma. Kalau diringkas, tauhid ilmu khabar. Yang kedua isi Al-Quran mengajak kepada ibadah kepada Allah saja, jangan syirik, melepas segala sesembahan selain Allah. Itu namanya tauhid iradi at-talabi. Tauhid iradah, niat, keinginan, talab, permintaan, atau dinamakan apa? Tauhid amali, tauhid praktik. Siapa yang praktik? Kita. Jadi ibadah-ibadah kita itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa imma, atau juga isi Al-Quran itu apa? Amrun wa nahyun, ada perintah, ada larangan. Wa'budullah, wala tusyriku bi syai'a, jangan syirik, apa? Larangan. Ya ayuhan nasu ubudu, fala taj'alu lillahi andada, jangan buatkan Allah tandingan, apa itu? Larangan. Wala taqrabuz zina, apa itu? Larangan. Wa ilzamun bi ta'atihi fi nahyihi wa amri, dan
kewajiban taat kepada Allah dalam perintahnya dan larangannya. Nah, kalau ada perintah, ada larangan, perintah sholat, perintah puasa, perintah haji, perintah bayar zakat, larangan minum khamar, larangan zina, larangan mencuri, larangan menipu dan yang lainnya, itu namanya hukukut tauhid, hak-hak tauhid. Apa namanya? Hak-hak tauhid wa mukammilatuhu, penyempurna tauhid. Apa namanya? Hak tauhid dan penyempurna tauhid. Kalau berita tentang Allah, nama dan sifat dan perbuatannya, tauhid, ilmu, khabar, berita dan ilmu. Kalau ajakan kepada ibadah kepada Allah, jangan syirik, meninggalkan segala sesembahan selain Allah, tauhid apa namanya? Iradi talabi atau tauhid amali. Kalau di bahasa lain tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Nah, perhatikan istilah-istilah di para jamaah. Baik, istilah uluhiyah, satu uluhiyah, dua ibadah, tiga iradi talabi, empat tauhidul amali. Ini semuanya selain 5 pitu telu siwa sapu sampat. Nah, satu maknanya itu. Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid iradi at-talabi, tauhid amali. Semuanya maknanya satu. Baik, kemudian asma was sifat, rububiyah digabungkan menjadi apa? Tauhid ilmi al-khabari. Ilmi apa? Al-khabari. Baik, tambah lagi istilahnya untuk tauhid uluhiyah, tauhidul qasd. Qasd sama dengan tujuan kita ibadah hanya kepada siapa? Ikhlas. Ikhlas ini adalah perbuatan hamba. Baik, jadi ini dia yang pertama para hadirin, semua ayat Al-Quran bukti karena Quran itu isinya berita tentang Allah, nama Allah diberitakan, sifat Allah diberitakan, perbuatan Allah diberitakan. Itulah tauhid uluhiyah, asma was sifat dan tauhid ilmi khabari. Isi Al-Quran juga apa? Memberitakan tentang atau mengajak beribadah hanya kepada Allah, jangan syirik. Ini tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, tauhid amaliyah, tauhid iradi at-talabi atau qasdi at-talabi. Luar biasa para jamaah. Jadi berarti Al-Quran ini isinya apa? Tauhid. Semua Al-Quran isinya tauhid. Baik. Yang ke-32, afdalu dzikrin, Allahu Akbar. Tauhid adalah zikir paling afdal. Wa doa, tauhid adalah doa yang paling afdal. Yud'allahu bihi, yang digunakan meminta kepada Allah. Huwa tauhid, adalah apa? Zikir paling afdal, doa yang paling afdal digunakan minta kepada Allah adalah ada tauhid. Zikir paling afdal doa paling afdal tauhid. Masya Allah. Maka ini pantas para jamaah murnikan tauhid, jauhi syirik. Tidak bisa ya kita ini berbuat syirik, nggak bisa. Sebab amal kita tertolak, tidak ada gunanya, Allah tidak
terima. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ana aghna syuraka'u anis syirik. Aku paling tidak perlu sekutu, kata Allah. Ndek ku perlu kan Allah. Lamun nita narak bantu kita kan teman tende. Ya, so kena narak makan kan kita doang. Dan kurang jatah telung. Padahal ndek. Ya, padahal enggak, rezeki kita enggak dimakan sama orang. Ingat tuh para jamaah ya, rezeki kita enggak bakalan dimakan oleh siapa? Anak kita saja enggak, apalagi orang. Jadi kalau kita begibung bareng-bareng, ilallah. Ini kencang ini musuntin ini kan. Sekali sekop bahaya ini kan. Jangan khawatir para jemaah. Jangan khawatir. Rezeki enggak bakalan dimakan oleh orang. Nah, Allah Azza wa Jalla enggak senang ada tandingannya, enggak perlu dia. Baik. Jadi zikir paling afdal apa tahu? Doa paling afdal tauhid. Mana dalilnya? Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ini memanfaatkan salawat nih para jamaah. Khairud du'a yaumi Arafah. Masya Allah, doa yang terbaik itu doa hari Arafah. Hari apa? Arafah. Ada ri apa tidak? Alhamdulillah. Hari Arafah, hari apa ri? Tanggal berapa? 9 apa? Barakallahu fiik. Hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Apa yang disunnahkan bagi kita yang ada di sini yang tidak haji? Senul. Puasa apa namanya? Dahlin. Aja-aja kandang kiri nih. Hah? Puasa Arfah. Oh, sangke. Ini gelek-gelek kiri. Oh, keruang nanti. Alhamdulillah. Puasa Arafah. Apa keutamaan puasa Arafah? Wan, dasan bagi. Ahsan, tabarakallahu fiik. Sama seperti puasa 2 tahun. Sama seperti puasa 2. Allahu Akbar. Baik. Jadi Nabi bersabda, doa terbaik doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, yang terbaik aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang haji banyak-banyak baca, banyak baca-baca dia, banyak baca. Kita juga tidak haji, banyak-banyak baca. Di sini kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tahu? Tauhid. Wahdahu taukidul isbat, menguatkan hanya dia, menguatkan penetapan hanya Allah diibadahi. La syarikalah taukidun nafi, menguatkan peniadaan, tidak ada sekutu. Ini kalimat luar biasa nih para jamaah. La ilaha illallah nafi, bukankah demikian? La syarikalah nafi juga nafi. Illallah isbat, wahdahu isbat. Jadi ada 2 nafi, ada 2 isbat. Maka ini doa yang paling afdal, zikir yang paling afdal. Ulangin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyi wa yumit, enggak pakai. Perhatikan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaludz dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Doa yang paling utama ucapan apa? Alhamdulillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, tadi dikatakan oleh Nabi, doa terbaik, doa hari Arafah, dan yang terbaik aku ucapkan apa? Dan diucapkan oleh seluruh para nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tauhid. La ilaha illallah, tauhid. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Yang ke-33, at-tawassulu bit-tauhidi a'zamu tawassulin lillahi ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid adalah tawassul yang paling agung kepada Allah, pendekatan diri yang paling agung kepada Allah. Karena ingat, arti tawassul itu adalah al-qurbah, kedekat, bukan artinya perantara, kedekatan. Karena wabtaghu ilaihil wasilah, baca tafsirnya, wabtaghu ilaihil qurbah, cari cara mendekatkan, bukan cari apa? Perantara. Iya, wasilah bisa berarti perantara, tetapi dalam ayat itu artinya apa? Pendekatan. Jadi tawassul yang paling agung menggunakan apa? Mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung dengan tauhid. Mentauhidkan Allah, ini pendekatan kepada Allah, tawassul kepada Allah yang paling agung. An Fudalah ibn Ubaid sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Fudalah bin Ubaid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ada sahabat berdoa di dalam salat. Lam yumajjidillah ta'ala. Sebelum berdoa tidak ada pujian untuk Allah. Enggak pakai puji-pujian, langsung minta. Enggak ada pakai at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Enggak pakai, langsung minta. Walam yusalli ala nabi, tidak juga salawat. Karena ingat, syarat doa atau adab doa, puji Allah, salawat, bukan al-fatihah. Puji Allah kemudian salawat. Lah maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ajila hadza, orang ini tergesa-gesa. Ada penjelasannya di sini. Ajila hadza ay istajala bit talab. Orang ini tergesa-gesa minta. Jadi kalau nggak pakai puji Allah, nggak pakai sholawat, langsung minta, ini namanya orang tergesa-gesa minta. Ini nggak pakai apa ini lah mukadimah, tang meh. Tangkep yang ni Allah, iya kena nino. Coba kita datang minta ke siapa saja. Ada mukadimah apa tidak? Ya perlulah. Ya. Basa-basi. Kalau ini mukadimah dulu ya. Ini langsung ya, ini tang meh. Cang dulu, cang meh. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang ini berdoa, langsung tidak pakai apa? Memuji, tidak pakai sholawat. Maka di sini ada adab dalam hadis ini para jamaah. Kalau mau berdoa, puji dulu Allah. Kemudian sholawat. Tsumma da'ahu.
ketika Nabi dengar orang ini selesai sholat, dilihat sholat selesai, dipanggil dia, sini. Faqala lahu, lalu dikatakan kepadanya atau kepada orang lain, idza shalla ahadukum, apabila seorang di antara kalian berdoa. Ini arti sholat di sini. Apa? Apabila seorang di antara kalian sholat, doa. Karena sholat itu artinya doa. Falyabda bitamjidi rabbih, mulai dengan memuji Allah dulu. Nah, memuji Allah yang paling agung dengan kalimat apa? Tauhid. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan asma, sedangkan asma sifat tauhid apa tidak? Tauhid. Namanya memujikan pakai apa? Nama-nama dan sifat-sifat yang maha indah. Nah, Nabi mengatakan apabila seorang berdoa, adabnya itu puji dulu Allah. Ya. Wassana alaih, sanjung Allah. Apalagi bisa menggunakan namanya Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Mana dia? Allahumma antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru doa terus. Thumma yusalli ala nabi. Setelah memuji Allah baru salat. Itu sebabnya kalau doa, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in rabbana taqabbal minna. Ini sudah ini. Puji Allah, salat, baru doa. Tapi yang paling bagus bisa memuji Allah menggunakan nama-nama Allah yang paling agung. Nah, memuji Allah dengan nama dan sifatnya tauhid apa? Tauhid apa? Asma wa sifat. Thumma yad'u ba'du bima sya'a, setelah dia puji Allah, dia salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah berdoa. Jadi tawassul, pendekatan, karena ingin doa kita dikabulkan. Pendekatan, kalau kita dekatkan mudah dikabulkan para jamaah. Pendekatan yang paling agung kepada Allah menggunakan apa? Tauhid. Menggunakan apa? Tauhid. Yang ke-34, ittifaqul anbiya fid da'wati lit tauhid. Masya Allah, semua para nabi dakwahnya sepakat mengajak kepada apa? Tauhid, dan meninggalkan apa? Kesyirikan. Sepakat para nabi ini para jamaah. Maka itu sebabnya orang-orang yang membawa sunnah, dai-dai yang menyuruh kepada sunnah, kapanpun dimanapun, kalau berbicara tauhid satu apa tidak? Satu. Kalau dia berbeda-beda berarti nggak benar sudah ini. Baik. Kalau masalah fikih sih ya wajar. Tapi masalah tauhid berbeda, wah bahaya. Oh, kita beda akidah. Bahaya ini. Oh, kita beda akidah katanya. Oh, ini bahaya nih para jamaah. Lihat ini para nabi yang jumlah mereka begitu banyak. Pudin, berapa jumlahnya? 124.000 nabi. Dari 124.000, 305 semua dakwahnya satu. Berbeda zaman apa tidak? Berbeda. Adam kan tidak ketemu dengan Nabi Isa. Adam juga tidak ketemu dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Isa tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Tapi berbicara tentang pokok berakidah satu. Baik, ingat yang ke-34, semua para nabi dakwahnya satu, yaitu apa? Tauhid. Dalilnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nas bi Isa ibn Maryam. Aku yang paling utama terhadap Nabi Isa ibn Maryam di dunia maupun di akhirat. Wal anbiya ikhwatul li'allat. Para nabi itu bersaudara, beda ibu. Ya, afwan. Para nabi itu bersaudara,
bapaknya satu. Ummahatuhum syatta, ibunya yang berbeda. Wadinuhum wahidun, agamanya satu. Agamanya satu. Seluruh para nabi bersaudara. Ibu beda-beda, bapak satu. Agama satu. Rawahul Bukhari Muslim. Penjelasannya, auladul allat, apa arti auladul allat? Ummahatuhum mukhtalifah wa abuhum wahid. Ibunya berbeda-beda, bapaknya satu. Apa maksudnya ini? Wa arada anna imanahum wahidun. Imannya, tauhidnya satu. Wa syara'i'uhum mukhtalifah, syariatnya yang berbeda-beda. Jadi segi prinsip keyakinan sama. Tauhid, ilmu, khabar, tauhid qasd talab, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sama, tidak ada bedanya. Saya kira demikian pengajian kita atau daurah kita pada pertemuan yang ke-10 ini para hadirin. Daurah berkala ini kitab yang ketiga atau keempat. Insyaallah besok malam kita lanjutkan di mana? Cepak Lau insyaallah, yaitu pertemuan yang ke-11. Pak ikuti terus sampai 19. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu pertanyaan di sini dari live di pemirsa kita. Di antara jamaah haji umrah banyak mengambil miqat di Tan'im, bagaimana? Kalau keadaannya seperti Ibunda Aisyah, masuk Mekah dia haid, masuk Mekah dia sakit, nggak sempat. Karena apa? Haji duluan, maka boleh dia mengambil miqat umrah dari Tan'im atau Ji'rah. Tapi menghususkan ambil miqat dari sana tidak ada dalilnya. Nabi SAW ambil miqat dari Ji'ranah karena Nabi asalnya tidak ada niat umrah, perang niatnya. Begitu balik baru timbul niat di tengah jalan, barulah diambil miqat dari Ji'ranah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana orang memegang harta warisan tidak dibagikan kepada saudaranya? Kalau saudaranya masih kecil, belum balik, tidak ada masalah. Karena anak kecil, yatim, belum boleh memegang harta. Tapi kalau sudah balik, rush, pikirannya ya lurus, tahu mudarat dan tidak, wajib diberikan. Kalau tidak diberikan, zalim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah solat atau satu tasyahud imam duduk tawarruk atau iftirash? Imam duduk tawarruk, saya iftirash, boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika khatib membaca doa saat khutbah solat Jumat, apakah kita mengangkat tangan? Tidak mengangkat tangan dan tidak perlu diaminkan karena itu berbicara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Masih ngadain tahlil di akhirat di aku umat Nabi Muhammad atau tidak? Kalau dia kerjahilan, insyaallah tetap ya. Tapi kalau dia tahu ini perbuatan tidak ada dasarnya, dia bela terus, ini bisa berbahaya terhadap kemurnian ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan? Ya. Tidak perlu, karena Nabi langsung mengatakan mintakan ampunan. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah sah kawin siri tanpa ada walinya? Itu bukan kawin siri namanya, itu namanya berzina ya. Itu namanya apa? Zina, bukan kawin siri. Yang tiang pahami nama kawin siri itu lengkap semuanya, hanya tidak tercatat. Hanya tidak tercatat. Itu yang saya pahami kawin siri. Kalau ada kawin, dikatakan kawin siri nggak pakai wali, itu namanya zina. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin nakahat nafsaha min duni waliin aw bi ghairi waliin fahiya zaniyah. Wanita yang menikahkan dirinya tanpa wali, dia berzina. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ri bertanya waktu maulid dulu. Kalau dulu lupa sudah. Karena kita tidak akan melaksanakannya dakanun tulak malik ke.
Bawa mendek bawa wah liwat wah. Jadi Ri mengatakan waktu acara maulidan dijatah katanya per satu nampan satu dulang itu 4 katanya. Kadang-kadang nasinya sedikit katanya. Kita mau nambah bagaimana? Betul lah ke berombo? Terima besiarak no. Nambah kita. Pokoknya Rija pokoknya tenang be. Sampai padang mahasar pikiran karena nai doang sebut nanti karena ini kan narak nasi bepa itu karena ada kan siap juang ponjolon lima mahasar karena la ilaha illallah. Yang kedua Masya Allah. Tidak ada masalah, boleh. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul Mumtahinah, ya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak menampakkan permusuhan dengan kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Tidak mengapa berbuat baik. Allah tidak larang kita. Jelas sering? Telu. Apa? Yang akan es campur. Oh, jadi le perempatan luwe kena limal karena kan rame itu puasa karena es campur nih ya berdiri dan sebagainya kan apa berderet. Nah dia bertanya, Ri bagaimana, boleh nggak dirasa es campur itu katanya dikit katanya untuk ketahui manis apa tidak. Ibnu Abbas mengatakan tidak mengapa merasa atau mencicipi khal cuka setelah ada rasanya yulfad dibuang. Jangan ke 1 sendok ini man keluar rasanya masih malik doang. Bukan. Allah Azza wa Jalla Allah punya kehendak, Allah punya kuasa dijadikan pengecap itu di mana? Di lidah. Ketika kita berkumur boleh apa tidak? Tidak boleh. Maka apa? Bukan dijadikan rasa itu di tenggorokan. Nah yang tidak boleh itu batal itu kalau masuk tenggorokan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya. Ini masalah wudhu, Ustaz. Ya. Membaca bismillah itu apakah mula-mula pertama membasuh tangan atau membasuh muka? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya halo. Baik. Membaca bismillah waktu berwudu kapan? Sebelum mencuci tangan, bukan sebelum membasuh muka. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana orang jahil melakukan kesyirikan? Jelas syirik tetap, tetapi bisa dia punya uzur di hadapan Allah kalau tidak punya ilmu. Wallahu taala ala wa alam. Paham? Baik. Tauhid kita bagus. Khusyuk dalam salat kurang khusyuk berarti belum bagus tauhid namanya. Jelas? Wallahu taala wa alam. Apa hukum menerima sayur mayur dari seorang yang memanfaatkan sawah yang digadai? Kalau kita takut jangan diterima. Wallahu taala wa alam. Pertama, ada orang pinjam uang. Tapi ternyata susah mau bayar. Apa ya yang seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ya, matalul ghani zulmun.
Orang yang ada harta untuk bayar hutang, tidak mau bayar, dia zalim. Yuhillu irduhu wa uqubatuhu, halal kehormatannya untuk digibah. Karena ini bentuk kezaliman. Nah, sedangkan orang terzalimi boleh untuk digibah, yang menzalimi boleh. Wa uqubatuh, boleh dihukum. Apa hukumannya? Bisa dipenjara. Tapi untuk ditambah lagi dendanya, riba jatuhnya. Nggak boleh ditambah. Ini telat dan nah itu sebabnya kredit-kredit itu nggak boleh para jamaah, karena ada telat dan denda. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Salat witir, salat malam. Apakah setiap mulai kita membaca iftitah? Iya, karena salat tersendiri. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Padang. Dari Padang. Silakan pertanyaannya. Langsung ini. Ya. Langsung di ya, pertanyaan. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya Bapak. Siap. Hah, bancal ini. Ya, halo. Baik. Kalau dosa syirik sudah taubat, ya selesai. Kalau ada dosa syirik nggak taubat, bagaimana mau diampuni oleh tauhid? Karena antara tauhid dengan syirik itu tidak bisa bersatu. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya, lalu Rifa. Ini Ustaz, sepertinya ada kurang jelas ya Ustaz. Ini apa maksudnya? Tanda-tanda kebesaran Allah itu ada di diri kita seperti gigi jari. Anget toh ya. Oh, sidik jari. Ya, lamun gigit jari anget ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Aja-aja ayam ya anu lucu deh. Baik. Doa untuk kaum muslimin muslimat yang telah wafat lama. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum jual barang sistem arisan, uangnya disimpan sama kita, sudah cukup uang baru diambil barangnya. Insyaallah ini tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa doa untuk anak yang sudah meninggal? Doakan bebas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau zakat beras, tidak ada zakat beras. Ya, dibagi ke saudara boleh apa tidak? Kalau dia fakir miskin paling afdal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nol. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Senul nikah menjalankan sunnah Rasul. Tapi perempuan tempat kita cinta tuh dia nggak cinta katanya. La ilaha illallah. Langsung dicarikan dia minyak jeleng katanya. Ya jelas. Beda kalau minyak senger. Karena sebelumnya dia sengul. Hah? Jadi misalkan begini kan, sebelum dia mau ini pembawaannya amburadul lah. Oh iya, tapi begitu perempuan ini tahu dia amburadul, gara-gara itu dia tidak suka, diperbaiki penampilannya sekarang. Cukur rambut rapi, ya, kemudian janggut dipelihara, kemudian pakai wangi-wangian. Yang biasa bilang jolo mambun terasi, mambun sebia. Tidak ada masalah kalau itu boleh. Tapi kalau maksudnya minyak dijampi ditiup, nah ini syirik kalau ini nol. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Baik, ditunggu jawabannya. Salat asar sudah masuk maghrib. Kalau ketiduran boleh. Kalau kelupaan boleh. Kalau sengaja itulah salat munafik. Wallahu ta'ala ala wa alam. BB yang bertanya, dalam salat membaca Fatihah sunnahnya dahului
ta'awudz dulu apa bismillah? Ya mesti ta'awudz baru basmalah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, benar. Ya jelas tidak boleh. Kecuali kalau sudah jadi mahram dengan cara susuan. Wallahu taala ala. Tapi aurat besar tetap tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Saya dari Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana menasihati orang tua yang masih melakukan ritual 1, 2, 3, 7, 4? Ya sabar. Pertama perbaiki tauhidnya dulu. Karena kalau kita tidak mulai dari tauhid kadang-kadang susah para jamaah. Tapi apa, perbaiki tauhidnya, doakan dia supaya mendapatkan hidayah kepada sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setelah salat fardu kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apakah hadisnya sahih? Hadisnya sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Benarkah kalau kita tidak akikah itu berdosa? Akikah itu bergantung kepada kemampuan. Apalagi yang hukumnya ini tidak sampai wajib. Yang wajib saja sesuai dengan kemampuan. Haji kalau tidak mampu wajib? Tidak wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Arab Malik? Ya, Pes. Bolehkah mendidik seperti ini? Kalau kita bilang ke anak kita, kalau kamu rajin sholat waktu, nanti kasih hadiah sepeda. Awal-awal tidak ada masalah. Sebagai apa? Pendorong motivasi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kanggo kita sholat tokol nanti sakit. Ini kende. Sangat kanggo, sangat boleh kalau sakit. Karena Nabi bersabda, "Shalli qa'ima," salatlah berdiri. Fa illam tastati fa qa'ida, kalau tidak mampu duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau tidak mampu juga terlentang. Wallahu taala ala wa alam. Apakah witir langsung 3 rakaat 1 tahiyat? Ya jelas. Ya, 1 tahiyat. Orang ayah kandung menafkahi anaknya setelah orang tua kita bercerai. Namanya bercerai itu tidak menghalangi nafkah. Yang tidak dinafkahi istri, mantan istri. Kalau anak sampai kapanpun tetap menjadi anak. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah mengizinkan orang yang kita hutangi untuk memanfaatkan sawah kita? Tidak boleh, sebab yang tidak kasih izin Allah. Ada 2 dikasih izin. 1, unta, sapi, kambing untuk ditunggangi dan diperah susunya. Tapi saat diperah susunya, kita yang tempat menggade yang ngasih dia makan. Kalau kita tidak perah susunya dan kita tidak tunggangi dia, yang kasih makan yang punya. Hanya nitip di tempat kita. Ketika tidak mampu bayar, jual dia. Wallahu ta'ala ala wa ala. Setelah sholat tahajud dan witir ya langsung doa, tapi tetap puji Allah. Kemudian sholawat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apa boleh sholat tahajud 1 kali salam 3? Boleh. Kemudian, apakah boleh kita pakai lipstick dengan hand body waktu sholat? Boleh, tidak ada masalah. Hukum jika mertua sering mengadu domba anak dan menantunya, ya, ini mertua yang tidak faham agama. Justru dia harus mendamaikan, bukan mengadu si domba. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Ustadz mau tanya, kalau tidur yang bagus kepala berbujur ke timur atau kemana? Mana saja. Ya, yang penting tidurnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya, zikirnya, adabnya, wudu dulu baru apa? Tidur. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin. Insyaallah kita lanjutkan besok malam di Cepak Lau insyaallah. Pertemuan yang keberapa daurah kita? Ke-11. Mudah-mudahan 19 selesai ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, doakan jamaah-jamaah kita kurang sehat para jamaah. Mudahan diberikan kesehatan, kita yang sudah sehat mudahan semakin sehat, panjang umur para jamaah. Walhamdulillahirabbil alamin.